Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Lisaida kembali hadir tentunya menjumpai Anda dalam program Dialog Kepri Gemilang. Nah pemirsa, pada sore hari ini dalam program Dialog Kepri Gemilang kami akan mengangkat tema yang spesial pada hari ini, yakni Kartini masa kini. Nah tentunya kita juga mengajak narasumber yang sangat spesial dan juga menjadi panutan kita semua bagi para perempuan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Nah tentu saja para perempuan di Provinsi Kepulauan Riau tidak asing lagi dengan beliau dan ini juga merupakan kehormatan bagi kami TVRI Kepulauan Riau karena telah mengundang beliau dan alhamdulillah beliau juga bersedia di sini bersama kami untuk berbincang terkait Kartini masa kini. Nah, tentunya kita sudah mengetahui siapa itu R.A. Kartini. Beliau adalah pejuang, pahlawan nasional yang memperjuangkan hak-hak perempuan terutama di bidang pendidikan agar setara dengan kaum laki-laki. Nah, tentunya kita juga sudah tahu mengapa setiap tanggal 21 April selalu diperingati Hari Kartini. Nah, kita tahu bahwa Ibu kita Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 dan beliau meninggal di usia yang masih sangat muda, yakni di usia 25 tahun. Nah, untuk membahas terkait Kartini masa kini, tentunya kita akan mengenalkan langsung siapakah narasumber spesial kita pada sore hari ini. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Kumalasari MPD, selaku Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah. Ini merupakan kebahagiaan bagi kami dan Ibu bisa hadir di sini tentunya di studio TVRI Kepulauan Riau dan kita membahas tentang Kartini masa kini. Nah, baru saja kemarin kita melaksanakan Kartini, memperingati Hari Kartini tanggal 21 April. Nah, bagaimana menurut Ibu sosok Kartini masa kini? Baik, terima kasih Ibu Lisa ya. Iya, Ibu Lisa. Saya pun pada sore hari ini rasa bahagia sekali. Terima kasih Ibu. Bisa sampai ke TVRI. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi kami Ibu. Karena memang sudah lama ya kita ingin mengagendakan di TVRI. Jadi hari ini yang pertama tentu saya mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Fitri ya, karena sehubungan masih dalam bulan Syawal. Iya, alhamdulillah. Ya, semoga di bulan Syawal ini kita semua makin lebih baik lagi. Amin. Nah, berkenaan dengan sosok Kartini masa kini ya. Nah, kita mengetahui bahwa Kartini adalah merupakan pahlawan nasional. Yang mana pada setiap tanggal 21 April kita selalu memperingatinya. Ya, setiap tahun kita memperingati. Artinya dengan memperingati Hari Kartini ini, kita memberikan penghormatan. Penghormatan kepada almarhumah atas jasa-jasanya. Ya, jadi jasa-jasanya itu sungguh luar biasa, terkhusus untuk kaum perempuan. Yang mana kita kaum perempuan ya saat ini sudah setara ya dengan kaum lelaki dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi pada saat ini tentunya di era ini Kartini masa kini kita berharap bahwa kaum perempuan itu tentunya dapat selalu mengupdate ilmu pengetahuan. Ya, agar mereka juga dapat bersaing dengan kaum laki-laki, yang mana tadi itu adalah diperjuangkan oleh Kartini ya, agar perempuan dan laki-laki itu setara. Tanpa meninggalkan kodrat ya, tanpa meninggalkan kodrat ya, sehingga kaum perempuan hari ini harus berani ya, berani untuk berjuang dalam segala hal apa saja. Ya, misalnya dia kalau seorang politikus, ya dia harus melaksanakan perannya sebagai politikus. Kemudian kalau dia sebagai pembisnis, tentu dia juga harus sebagai pembisnis yang ulung ya, yang handal, yang profesional. Dan kalau dia sebagai tentunya pendidik, guru dan sebagainya, ya saya kira harus profesional dalam bidangnya. Iya, nah, baik, harus profesional terlebih dahulu. Baik, kita tahan sebentar Ibu ya, karena ternyata kita harus jeda iklan sebentar sesaat, dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kita akan segera kembali usai jeda iklan berikut.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Kepri Gemilang dengan tema Kartini Masa Kini. Dan tentunya masih dengan narasumber kita yang luar biasa sekali, menginspirasi tentunya panutan kita semua khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Beliau adalah Ibu Hajah Dewi Kumalasari MPD selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu bahwa kita untuk menjadi seorang perempuan itu adalah harus menjadi perempuan yang hebat, yang kuat. Karena sebetulnya perempuan itu adalah makhluk yang spesial sebenarnya Ibu ya, multitasking seperti itu. Nah, sebenarnya kalau sosok Kartini Masa Kini sendiri yang menjadi panutan Bu Dewi sendiri, seperti apa? Kartini Masa Kini ya panutan itu tentu kalau kita melihat banyak ya Kartini saat ini sungguh luar biasa. Ya saya tentunya melihat perempuan-perempuan masa kini ini kagum, gitu ya kagum karena mereka semuanya dapat melakukan aktivitasnya dengan baik di luar rumah. Namun mungkin kalau secara spesifik ya kita mengagumi seseorang, ya saya lebih mengagumi almarhumah ibu saya. Ya karena ibu itu adalah merupakan pendidik ya. Pendidik yang pertama, yang utama, dia harus menampilkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Madrasah utama Madrasah ya Ibu utama. Sehingga tentu apa yang disampaikan ibu kita, ya kita bangga ya punya ibu yang bisa memanage keluarganya, sehingga anak-anaknya tentu dapat mengecap pendidikan, dapat melakukan aktivitas, karena peran ibu sungguh luar biasa. Tapi kalau ya di luar itu semua wanita-wanita yang tentunya beraktivitas dengan baik, dengan sukses itu saya kagumi gitu. Jadi yang pertama adalah ibu karena ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya seperti itu ya Ibu ya. Nah, kalau sosok Kartini sendiri, nah seperti apa sih perjuangannya kalau Ibu melihat dari sosok cerita Kartini ini sendiri? Sosok Kartini itu ya kita saat ini nggak melihat ya, itu, tapi kita berdasarkan sejarah, ya beliau sungguh luar biasa. Luar biasanya karena memang memperjuangkan hak kaum perempuan. Pasti berat ya. Ya berat ya pada saat itu. Beliau yang usianya sangat belia sekali, 12 tahun, ya beliau harus mengorbankan segala hal. Ya artinya pada saat umur usia yang demikian harus manut ya apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Beliau harus menikah. Padahal masa usia itu kan beliau masih mungkin ya usia anak-anak ya, usia anak-anak tentu usia bermainnya, usia belajarnya yang beliau nikmati. Tapi pada saat itu beliau patuh pada orang tuanya, berkorban, ya menepiskan egonya, tapi mengutamakan, menghormati, menghargai kehendak orang tua. Padahal masih usia dini. Padahal masih usia dini. Jadi pengorbanan beliau itu sungguh luar biasa. Namun di sebalik pengorbanan itu kita melihat lagi, ya kita melihat, kita belajar beliau itu tidak pasrah, tidak putus asa. Walaupun beliau di satu sisi harus menikah, ya artinya bukan putus kegiatan, putus aktivitasnya di situ dengan menikah, tapi malah beliau itu lebih luas lagi berjuang, lebih leluasa. Ini karena apa? Karena didukung oleh keluarga, oleh sang suami tadi memberi dukungan. Beliau mendirikan sekolah, ya beliau menambah keterampilan, keahliannya untuk mentransfer ke orang lain. Ya, jadi itu sungguh luar biasa ya pengorbanan. Jadi intinya juga harus ada sinkronisasi antara pasangan seperti itu ya Bu ya. Bagaimana menurut pendapat Ibu dengan zaman sekarang ini? Ada yang mungkin di antara pasangan mereka juga tidak sinkron seperti itu. Oh gitu. Seharusnya bagaimana ini sebagai kaum perempuan yang mungkin dianggapnya lemah padahal tidak gitu kan. Seperti apa? Saat ini ya itu ya kita kembali lagi bahwa memang di dalam rumah tangga itu harus ada saling pengertian. Iya, itu intinya. Nah, saling pengertian ya intinya dan menjalin komunikasi lah di antara pasangan kita. Betul.
betul. Ya, dan punya komitmen. Nah, kalau apabila pada saat kita ingin melakukan satu aktivitas, katakanlah kita terlebih dahulu kan minta izin dengan pasangan. Iya, wajib ya. Wajib ya, karena ini merupakan dukungan yang pertama yang memberikan semangat kepada kita untuk melakukan aktivitas. Betul. Ya, jadi dengan komunikasi ini, komitmen ini, ya insya Allah kita dapat melaksanakan aktivitas itu dengan baik. Nah, bagaimana dengan Ibu Dewi sendiri yang kita saksikan sangat sibuk ya, mungkin bagaimana cara antara membagi mungkin rumah tangga, keluarga dan juga kegiatan di luar ini betul-betul sangat menginspirasi, dan juga anak-anaknya kita tahu sukses semuanya seperti itu. Bagaimana cara Ibu bisa mendidik, dan pastinya ini ada sosok ibu dan juga pastinya ada sosok pejuang seperti Kartini tadi. Bagaimana Ibu mengatur waktu seperti itu? Jadi ya khusus untuk keluarga kami, ya tentu tadi komitmen ya di dalam keluarga, kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, ya kita komunikasikan. Apapun yang akan kita laksanakan, kita rencanakan terlebih dahulu, tentu kita bicarakan di dalam keluarga. Ya, kita minta izin, tak dukungan ya dalam melaksanakan aktivitas. Nah, ini sangat penting sekali, dukungan yang diberikan kepada keluarga itu dari keluarga untuk kita, sehingga kita dalam melakukan hal yang kita lakukan yang terbaik ya, terkhusus untuk masyarakat, ini dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, berkenaan dengan anak-anak ya kita demokrasi gitu ya. Ya, Masya Allah. Patut ditiru juga ini. Jadi ya tentu sebagai orang tua kita mengarahkan. Ya, sebenarnya anak-anak maunya cita-citanya apa sih gitu ya. Jadi kita tidak memaksa ya, tidak memaksa ya. Apalagi zaman sekarang ya, kekinian ini kita melihat memang anak-anak lebih kritis lebih kritis, sehingga ya hendaknya ya kita sampaikan, kita arahkan mana yang benar, mana yang salah ya, gitu mana yang baik, mana yang salah gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan manajemen kita yang seperti ini mudah-mudahan ya keluarga tersebut ya tentunya ya mudah-mudahan nyaman lah, mudah-mudahan gitu ya. nyaman. Alhamdulillah, dan menjadi panutan juga sampai sekarang ya Ibu ya, Masya Allah luar biasa. Nah, itu mungkin dari keluarga juga udah sukses. Nah, bagaimana Ibu mengendalikan mungkin para perempuan di Kepri khususnya dalam meneladani sosok R.A. Kartini ini sendiri? Oh gitu. Nah, di Kepri ini ya terkhususnya untuk kaum perempuan, yang mana saya juga kan sebagai ketua PKK ya. Ketua PKK ini sasaran binanya adalah keluarga. Nah, kita pada saat memberdayakan keluarga ini kita harus punya tim. Ya, makanya namanya tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Jadi tim ini kita juga harus menyampaikan ya beberapa hal. Ya, pertama misalnya kita minta komitmen lah para pengurus agar mereka juga dapat katakan memberdayakan atau mentransformasikan ilmu pengetahuannya. Ya, kita bentuk ini, kita tim ini ya, kita memberikan keyakinan bahwa dengan pengurus kita ini kita harus kompak. Ya, kita harus kompak, saling isi mengisi, saling menjalin komunikasi, ya kita bentuk kekeluargaan lah dalam memberdayakan keluarga-keluarga ini. Nah, yang mana PKK ini tentunya hierarkis pelaksanaan kegiatan itu kita sudah satu persepsi ya, dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan udah satu garis. Ya, artinya kita ingin kembali lagi kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Ya, tidak bisa kegiatan ini dilakukan hanya sekali saja, tapi secara kontinu terus-menerus, sehingga dengan dilakukan secara terus-menerus ini, tentu apa yang dilakukan oleh PKK dalam pemberdayaan keluarga itu, ya paling tidak tidak 100%, katakanlah 80% aja itu terserap oleh keluarga-keluarga yang kita beri binaan. Ya, insya Allah mudah-mudahan
program itu tentunya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi artinya kita harus benar-benar membentuk teamwork ya. Kemudian adanya tim manajemen kita, bagaimana kita mengelola PKK ini, kita menjalin komunikasi, ya kita adakanlah koordinasi dengan pengurus PKK. Kalau kami dari provinsi tentu ke kabupaten, kecamatan, kelurahan dan sebagainya itu. Ya, itu yang kita lakukan ya. Sejauh ini bagaimana komitmen dari mereka sendiri, dari para pengurus, mungkin mereka khusus kaum perempuan ya, seperti itu ya? Dominan kaum perempuan. 70% pengurus PKK itu perempuan, namun 30% itu diisi oleh kaum laki-laki. Ada kaum laki-laki. Nah, jadi PKK ini tidak saja kaum perempuan, PKK sebagian ada kaum lelaki. Kenapa? Karena yang menjadi sasaran objek daripada pembinaan itu adalah keluarga. Nah, keluarga ini kan bukan hanya si ibu saja, tapi di dalam keluarga ada ibu, ada bapak, kemudian anak-anaknya perempuan, laki-laki. Nah, sehingga memang pengurus ini diharapkan juga ada kaum laki-laki. Ya, baik, kita tahan sebentar Ibu, maaf dipotong, kita angkat penelpon yang ingin bergabung bersama kami pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore, dengan siapa di mana? Ya, halo? Sinyal kali ya? Iya. Halo. Ya, masih kita tunggu dari siapa di mana, mohon maaf. Halo? Dengan Dina di Tanjung Pinang. Dengan Ibu Dina di Tanjung Pinang. Iya, Mbak Dina silahkan, mungkin pada hari ini kita berdialog langsung dengan Ibu Dewi Kumalasari, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silahkan Mbak Dina. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Kartini ya, terutama untuk perempuan yang ada di Indonesia, terutama ibu yang sedang mengisi acara di Dialog Kepri hari ini. Baik, Saya boleh terima bertanya, kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan di Kepri? Itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Mbak Dina di Tanjung Pinang tadi mempertanyakan apa saja kegiatan yang dilakukan di Provinsi Kepri. Iya, silakan langsung saja Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dina atas pertanyaannya. Ya, terkhusus untuk kegiatan PKK, kami di PKK melaksanakan program yang paling prioritas itu kita adanya Rumah Dilan. Rumah Dilan. Rumah Dilan. Rumah Dilan. Dilan ini ada kepanjangan. Ada kepanjangannya lagi, Ya, bukan film ya? Bukan film, bukan seperti anak remaja itu ya. Tapi ya mirip-mirip lah isinya seperti anak biar remaja. mudah diingat juga ya, mudah Ibu, diingat. ya. Nah, Dilan itu artinya kepanjangan daripada pendidikan dan keahlian. Pendidikan dan keahlian. Nah, jadi kita juga menginginkan bahwa sasaran kita juga ya terkhusus keluarga atau katakanlah objek yang kita berikan binaan itu tentu kita menginginkan mereka itu adanya pendidikan, kemudian keahlian. Nah, pendidikan ini kan bukan hanya duduk di bangku sekolah ya, tidak. Ada formal, ada non formal. Nah, kita di PKK ini adalah pendidikan yang non formalnya. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat berkenaan ya di dalam PKK itu ada 10 program PKK yang harus memang sudah menjadi program urunan dari pusat ya. Nah, jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, yang saat ini tentunya kami lakukan itu kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ya, jadi pendidikan dan keahlian. Keahliannya apa? Kita menginginkan, misalnya ada satu kelompok yang menginginkan mereka ingin meningkatkan kualitas UKM-nya. Ya, UKM-nya misalnya mereka menginginkan bagaimana sih ya katakan kuliner ya, kuliner untuk dalam pembuatan kacang goreng misalnya. Wah, luar biasa. Nah, banyak semua ibu-ibu pinter kacang goreng, buat kacang goreng. Tapi kita menginginkan kacang goreng yang benar-benar diminati oleh
para konsumen, kemudian rasanya enak, gurih, daya tariknya ada. Jadi itu yang diajarkan ya. Nah, kita berikan edukasi ini kepada kelompok ini. Ya, kita tentunya kalau di PKK itu sendiri tidak punya keahlian dalam hal bidang tersebut, kita bermitra kepada stakeholder lainnya yang menjadi narasumber di sini. Nah, jadi kita memberikan itu sehingga pada saat mereka ingin memproduksi, ingin mempromosikan, menjual barang produknya, itu benar-benar ya insya Allah laris di masyarakat. Ya bahkan kita juga bekerja sama dengan pemerintah, yang mana apabila kelompok UKM yang tidak punya modal misalnya untuk melakukan. Pak Ibu, kita tahan sepertinya banyak sekali yang ingin bergabung bersama kita. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana, Mbak? Saya Tasya dari Tanjung Pinang. Tasya dari Tanjung Pinang, silakan langsung saja pertanyaannya. Baik, halo selamat sore Bu Dewi. Saya Selamat mengucapkan sore. sebelumnya selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan yang ada khususnya di Kota Tanjung Pinang. Nah, pertanyaan saya gini Bu, terkait dengan kita tahu bahwa hal yang dapat kita teladani dari Kartini kan salah satunya adalah mengutarakan pendapat. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu melihat perbedaan pendapat yang sering terjadi antara anak dan orang tua ataupun antar sesama masyarakat khususnya kita perempuan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tasya ya tadi kalau tidak salah. Iya, banyak banget ternyata yang ingin bergabung, tapi waktu juga yang batasi. Nah, mungkin langsung dijawab saja ini terkait mengungkapkan pendapat tadi ya. Pendapat ya. Silakan. Baik, yang tadi adalah program prioritas kita Dilan ya. Jadi di dalam rumah pendidikan keahlian tadi, semua apapun kita berikan edukasi kepada masyarakat tersebut. Itu program unggulan kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih adanya kesetaraan, adanya perbedaan pendapat antara anak, bapak, dan ibu. Nah, disinilah kita menginginkan adanya komunikasi. Ya, dengan berkomunikasi artinya kita dapat berdiskusi lah dengan baik ya. Sebenarnya anaknya menginginkan apa sih gitu ya. Kita berdiskusi juga dengan kepala dingin ya, agar yang menjadi pokok permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik, ada solusi dengan baik ya. Nah, orang tua juga harus menghargai pendapat sang anak, ya kritikan anak. Orang tua juga harus mengintrospeksi dirinya. Yang sulit ya terkadang. Ya, kadang-kadang orang tua kan kepengen, nah saya kan orang tua, harus nurut gitu ya. Padahal kan banyak persoalan-persoalan mungkin orang tua yang kurang memahami ya, sehingga ya orang tua juga harus paling tidak kalau nggak tahu ya komunikasikanlah dengan teman, dengan apa sejawat semuanya, agar persoalan yang disampaikan tadi juga ada solusinya gitu. Jadi komunikasi yang penting ya. Komunikasi itu intinya ya. Terus kita juga jangan jadi orang tua yang otoriter seperti itu kali ya Bu ya. Sulit soalnya sekarang, apalagi anak-anak zaman sekarang beda ya Bu ya. Benar. Nah, itulah mungkin tadi dari program Dilan masih ada yang lain lagi Ibu yang disampaikan. Saya kira program Dilan itu prioritas yang merupakan judul besarnya. Tetapi di dalam kegiatan Rumah Dilan itu semua aspek di sana ada. Ya, mau memahami soal bidang kesehatan ya kita bisa. Kita ada narasumbernya dan sebagainya. Nah, di PKK itu kita punya kelompok kerja yang dibagi-bagi antara Pokja 1, 2, 3 dan 4. Nah, Pokja 1 itu berkenaan dengan keagamaan, ya, kedua itu pendidikan dan keahlian, keterampilan. Yang ketiga itu tata sandang pangan, yang keempat adalah soal kesehatan. Nah, ini kalau dijabarkan lagi itu kegiatannya sungguh luar biasa, banyak sekali. Tapi kita saat ini tentu sesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah kita. Nah, itu yang terus kami lakukan. Ya, memang sampai saat ini ya kita punya keterbatasan ya, mungkin belum maksimal, tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin ya bagaimana agar masyarakat, kelompok-kelompok keluarga ini juga tentunya dapatlah mengintrospeksi juga berkenaan dengan
aktivitas-aktivitas. Ya contoh tadi misalnya ada silang pendapat di antara ibu dan anak. Tapi dengan si ibu mengikuti kegiatan PKK, mengikuti penyuluhan dan sebagainya, mendapatkan informasi-informasi sehingga si orang tua juga menyadari bahwa persoalan yang disampaikan anak tadi, nah ini loh solusinya, ini loh triknya. Jadi bisa menjadi orang tua yang lebih terbuka. Iya, seperti itu lebih ya, Ibu, menjadi ya? orang terbuka. Nah, kita kegiatan PKK itu sampai lini yang paling terbawah, kelompok-kelompok keluarga yang namanya kelompok dasawisma. Jadi jangkauannya itu memang ya insya Allah sampai ke sasaran benar lah ke keluarga. Apalagi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau banyak hasil laut, dan ini saya lihat kalau di Kepri ini banyak sekali saat ini adalah pelaku-pelaku UKM itu khusus perempuan ya, sepertinya digerakkan seperti itu, makin maju sepertinya sekarang. Bagaimana Ibu melihat ini? Ya gimana ya, perempuan ini kalau saya lihat ya untuk membuat keahlian keterampilan itu memang lebih fokus ya, lebih konsentrasi, lebih ya lebih fokus lah ya. Bukan berarti kelompok laki-laki nggak ada. Ya, contoh misalkan dalam pembuatan misalnya souvenir dari limbah makanan kita, misalnya dari gonggong ya, dari sebagainya. Itu limbah laut itu justru kadang laki-laki ya, karena ya laki-laki mungkin ada yang model untuk menggergaji apa gonggong, agak berat itu. Ya mungkin itu ya. Ya, itu banyak juga, jadi tidak semua kaum perempuan. Tidak semua kaum perempuan, tapi kaum perempuan sudah lebih tapi baik. Lebih itu, baik, ya, lebih dominan, lebih berani, lebih terbuka lah. Mereka lebih diizinkan keluar rumah karena mungkin ada manfaatnya. Ada manfaatnya, produktif ya kalau keluar. Ya. Sambil bazar gitu ya. Karena sebenarnya perempuan itu multitasking, bisa sambil nyuci, sambil nyuapin anak, sambil kerja dari rumah, menghasilkan seperti itu ya Bu ya. Nah kemarin ini kalau tidak salah pada peringatan Hari Kartini juga dijalankan, kita mendapatkan rekor muri ya kalau tidak salah Ibu ya. Nah itu pasti menggerakkan para kaum perempuan. Nah itu bagaimana Ibu melakukan itu gitu? Itu kan luar biasa sekali itu Ibu. Alhamdulillah ya, kemarin kita melakukan kegiatan 19 April itu disejalankan dengan halal bihalal, kemudian disejalankan dengan peringatan Hari Kartini. Nah peringatan Hari Kartini ini kan kita bukan hanya sekedar berkebaya, tapi kita memperingati karena mungkin perjuangan beliau mendobrak pendidikan tadi, yang mana perempuan pada masa Kartini itu perempuan mungkin dilarang keluar rumah sehingga sekarang ini perempuan lebih banyak keluar rumah. Tapi keluar rumah bukan berarti dia meninggalkan rumah, itu tidak. Tapi keluar rumah adalah dengan beraktivitas dengan baik. Nah jadi tentunya kita sangat berterima kasih ya kepada Kartini itu yang berjuang luar biasa. Nah banyak sekali hal yang harus kita belajar ya dari perjuangan tersebut. Iya, tentunya kita harus mengikuti hal-hal positif yang sudah diberikan oleh RA Kartini, dan tentunya kita bisa menjaga itu gitu. Ya, mudah-mudahan. Baik, mudah-mudahan. Nah, kalau untuk di Kepri sendiri ini bagaimana dalam menggerakkan kaum perempuan? Tentunya tidak mudah ya, karena Kepri ini lautan ya Ibu ya. Jadi sehubungan dengan kemarin kegiatan tersebut ya, kita tentunya saya sebagai ketua PKK ya tadi kembali lagi komunikasi yang kita jalin dengan organisasi-organisasi wanita. Nah, kita tentu ingin berpakaian labu kemarin itu murinya, itu bagaimana pakaian labu ini tetap dikenang oleh generasi muda, ya dapat diketahui lah bahwa Kepri ini mempunyai pakaian yang menurut sejarahnya juga ya kebiasaannya kaum perempuan itu menggunakan pakaian labu ya. Jadi ada istilahnya kebaya labu. Nah jadi untuk
terus dikenang ini yang mulai mudar ya. Mudar, saya tentunya mengajaklah ibu-ibu dari organisasi yang lain, Dharma Wanita, GOW, IPMI, Dekranasda, agar yuk kita tampilkan lagi dengan adanya suatu target. Luar biasa. Target itu untuk pencapaian MURI. Kenapa saya katakan untuk mencapai target MURI? Karena apabila kalau tidak ada target, itu kita kegiatannya biasa-biasa saja, malas-malas saja. Kegiatannya ya artinya ya seremonial aja lah gitu ya. Tapi kalau ada target yang dicapai, kita tentu berusaha keras. Ya, kita mempunyai strategi bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan full, dengan maksimal, sehingga benar-benar baiklah gitu Baik, ya. dan akhirnya berhasil. Dan Akhirnya Ibu, berhasil, karena ya. waktu juga yang membatasi kita, sebenarnya banyak sekali yang ingin kita perbincangkan. Mungkin karena waktu membatasi kita, mungkin bisa disampaikan kepada para perempuan di Kepri khususnya pesan-pesannya, silakan Ibu. Pesannya nggak banyak karena kaum perempuan semua sudah ya hebat ya. Jadi tentu pesan saya kepada kaum ibu semuanya, mari terus kita berjuang, kita pertahankan perjuangan Kartini ini untuk dapat terus maju dengan cara yaitu menambah referensi kita, mengupdate ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia ya, dan Kepri khususnya. Semoga semakin berkembang ya. Kita lanjutkan perjuangan Kartini. Insya Allah, semangat ya Ibu ya. Insya Allah tahun depan atau ada kesempatan kita bertemu kembali, berbincang di sini. Mungkin ada masyarakat yang ingin menyampaikan langsung. Insya Allah. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah hadir di studio TVRI Kepulauan Riau tentunya. Dan pemirsa, demikianlah dialog Kepri Gemilang pada sore hari ini dengan tema Kepri, maksud kami dengan tema Kartini Masa Kini. Dan kami mengucapkan selamat Hari Kartini. Akhirnya saya Lisa Idah mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.